Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ibu-ibu yang saya hormati, satu acana bari nyunkeun bari naroskeun heula. Sabar menit abi keung waktu di sampai jam 5:15 atau sampai jam 5.30? Jam 5.30 ya, berarti sekitar 40 menit kurang lebih. Ya, sudah dipesan pakai bahasa Indonesia kan? Ya siap. Ini masih pembukaan. Saya izin dulu, takut ada yang salah. Sebelumnya di awal saya menyampaikan permohonan maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan, baik awal maupun nanti di tengah ataupun di akhir. Yang kedua, terima kasih atas segala perhatian yang sudah Ibu curahkan. Semoga perhatian dan juga permaafan yang Ibu berikan pada kesempatan sore hari ini menjadi salah satu kebaikan Ibu dalam bermuamalah bersama sesama kita semuanya. Mudah-mudahan jadi kebaikan yang kebaikan itu menjadi salah satu wujud ketakwaan ibu-ibu kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, biasanya saya duduk di sini membahas kitab Safinatun Najah ya, kitab Safinah. Tetapi ada informasi katanya untuk hari ini saya membahas tafsir dulu. Adapun yang nanti urusan nanti. Sekarang kita belajar atau membahas bersama-sama tafsir. Ya, apa itu tafsir? Tafsir itu secara mudahnya adalah penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan khususnya tentang Al-Quran. Karena biasanya kalau menyebut tafsir itu dikaitkan dengan Al-Quran. Makanya sekalipun kita tidak menyebut tafsir Al-Quran, tapi kalau ada orang bilang belajar apa? Belajar tafsir, itu maksudnya adalah tafsir Al-Quran. Karena sudah jadi umum. Nah, Al-Quran itu sangat banyak ayatnya dan juga cukup banyak suratnya dan juznya juga banyak. Dan yang kita harus tahu tentu saja jumlah surat Al-Quran kita sudah sangat hafal. Berapa jumlah surat Al-Quran? 114. Kalau kita buka dari mushaf, yang pertama diawali oleh surat Al-Fatihah dan di ujung kiri diakhiri oleh surat An-Nas. Nah, karena Al-Quran terdiri dari banyak surat, apalagi banyak ayat, bahkan juga banyak juz, maka ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, tentu saja tidak semuanya langsung. Tetapi ada 3 pendekatan tafsir. Ada 3 pendekatan tafsir. Kalau kita mau menafsirkan Al-Quran itu para ulama biasanya menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Pertama, ada yang disebut dengan tafsir tahlili. Bukan tahpalili, bukan. Tahlili ya. Tahlili, artinya tafsir analisa. Tafsir kajian. Tafsir tahlili itu tafsir yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tafsir tahlili? Tafsir tahlili adalah tafsir yang menafsirkan Al-Quran
dari awal surat Al-Fatihah terus berjalan sampai ujung surat An-Nas. Termasuk tafsir yang sekarang saya bawa ini, namanya tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah tafsir tahlili, karena tafsirnya menafsirkan dari awal Al-Fatihah, dari Bismillah dulu, bahkan dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim terus sampai terakhir. Makanya tafsir tahlil ini tebal-tebal, panjang-panjang, berjilid-jilid. Tafsir Ibnu Katsir aja ada 4 jilid, yang 1 jilidnya setebal ini. Dan tafsir seperti ini bukan paling tebal. Ada banyak mufassir lain yang membuat buku tafsir, kitab tafsir lebih besar daripada tafsir yang saya bawa, Ibnu Katsir. Itu apa tadi namanya, Bu? Tafsir? Apa itu tafsir tahlili? Tafsir yang menafsirkan Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai ujung surat An-Nas, semuanya. Dari awal sampai akhir, semua surat, semua ayat. Yang pertama. Yang kedua disebut dengan tafsir maudhu'i. Maudhu'i artinya tafsir tematik, tafsir berdasarkan tema-tema. Misalnya tafsir tentang ketuhanan, maka diambil ayat-ayat tentang ketuhanan kemudian ditafsirkan khusus tentang tema Tuhan saja. Maudhu'i namanya, tafsir maudhu'i. Atau tafsir membahas tentang kenabian, maka diambil ayat-ayat tentang membahas kenabian kemudian ditafsirkan. Atau tafsir tentang keluarga, maka diambillah ayat-ayat tentang keluarga lalu ditafsirkan sesuai tema. Maka itu namanya tafsir maudhu'i. Berapa lagi, Bu, yang belum? 1 lagi, ada 3 ya. Yang terakhir, yang ketiga disebut dengan tafsir nuzuli. Nuzul. Apa artinya nuzul? Turun. Maksudnya apa? Turunnya ayat Al-Quran. Kapan ayat Al-Quran turun? Di mana turunnya? Tentang apa ayat itu diturunkan? Nah, sehingga membahas ayat, kalau menggunakan tafsir nuzuli, maka yang dibahas adalah ayat ini bercerita tentang apa, turunnya di mana, tempat turunnya di mana, dan dalam konteks apa. Itu. Nah, yang paling populer dari 3 metode tafsir itu, dan yang sudah banyak kitab tafsir dibuat oleh para ulama, adalah tafsir jenis yang pertama. Makanya kalau ibu-ibu, hilaf ya bapak-bapak di situ. Kalau ibu-ibu misalkan membaca tafsir-tafsir itu, hampir semuanya kitab-kitab tafsir yang ada di tengah umat Islam itu hampir semuanya adalah tafsir menggunakan metode tahlili, yakni yang dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas. Adapun tafsir maudhu'i masih jarang, sangat jarang. Tafsir nuzuli juga masih jarang. Nah, tapi kita tidak akan berpanjang lebar di dalam bahasan tentang itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengawali tafsir kita ini dengan 2 ayat saja. Yang pertama tafsir isti'adzah. Yang kedua tafsir basmalah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah teh itu dari kata ista'adza yasta'idzu, maksudnya adalah memohon perlindungan. Isti'adzah sama dengan ungkapan isti'anah, istighosa ya, ada istinya. Nah, isti'adzah artinya adalah memohon perlindungan. Apa ungkapan permohonan perlindungan itu, atau apa isti'adzah itu, kita sudah hafal, yakni ucapan yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, ayat berbunyi fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu. Nah, ungkapan isti'adzah itu yang populer kita sudah sama-sama hafal. Tadi kita bacakan bersama, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eta pangapal-apalna. Tetapi ada mungkin di antara sebagian orang yang mengucapkan a'udzu billahi itu dengan a'udzu pakai dal. Nah, eta melepat. A'udzu billahi itu salah pisan. Seharusnya adalah a'udzu pakai za. A'udzu pakai za dalam ayat titik, ada titik itu artinya aku berlindung. Tadi kan sari tilawah aku berlindung, itu terjemahan dari a'udzu. Aku berlindung. Kalau kita bilangnya a'udzu pakai dal, artinya aku pulang. A'udzu billahi, aku pulang dengan Allah. Cocok enggak? Enggak cocok. Maka ucapkan bukan a'udzu tapi a'udzu. A'udzu, aku berlindung. A'udzu. Nah, berikutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah sangat kita hafal. Tetapi barangkali ibu-ibu ada yang pernah mendengar atau mungkin sering mendengar sebagian orang, entah ustaz, entah penceramah, entah mubalik, entah yang lain-lain, mengucapkannya itu ada tambahan. Yakni berbunyi a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Pernah dengar ya? Sebagian sudah populer ini. Itu juga sama ta'awudz juga, isti'adzah juga. Sebagian orang ada yang mengucapkan ta'awudz atau isti'adzahnya dengan tambahan setelah kata Allah. Jadi kalau kita biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagian ada yang mengucapkannya dengan a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Itu boleh. Ada taman as-samiil alim. Karena di Al-Quran pun ditegaskan demikian. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini dengan tambahan as-samiil alim setelah kata Allahi. As-sami artinya zat yang maha mendengar, al-alim artinya zat yang maha mengetahui. Jadi dua sifat disandingkan langsung dengan lafaz jalalah Allah. Kayak tadi lupa ya, isti'adzah itu juga disebut dengan ta'awudz. Ta'awudz boleh, isti'adzah boleh. Isti'adzah artinya mohon perlindungan. Kalau ta'awudz artinya berlindung diri. Berlindung diri itu ta'awudz. Kalau orang Sunda suka menyebutkan ta'awudz heula. Kadang-kadang sanes ta'awudz tapi ta'awudz. Cuman kan biasa disederhanakan, disesuaikan dengan lidah orang Sunda. Ta'awudz heula. Ta'awudz. Asalnya ta'awudz. Osok punya harus itunya, ta'awudz heula aja. Maksudnya sami. Nah, kalau sama mah enggak apa-apa. Maksudnya sama itu tuh juga. Jadi yang pertama, ungkapan isti'adzah atau ta'awudz itu yang sangat populer tadi sudah kita sebutkan di awal, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sangat hafal. Yang kedua, kita sudah pernah dengar tapi tidak begitu sering kita gunakan, yakni ucapan a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau kita mendengar orang mengucapkan ta'awudz seperti itu biasanya wah curiga, ini kayaknya udah apa ya, sudah tahu banyak tentang ta'awudz. Kalau kita ucapkan itu boleh nggak Bu? Boleh aja. Ibu misalkan kalau suatu saat entah mungkin ngaji, entah mungkin acara-acara pertemuan, kemudian mengucapkan sesuatu, ta'awudz heula, apa? Baca isti'adzah dulu boleh dengan tadi a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tidak masalah, itu dua-duanya memang benar. Dua-duanya sama-sama ta'awudz. Yang kedua. Yang ketiga, ini masih sangat jarang. Yang ketiga adalah gabungan ta'awudz yang pertama dengan yang kedua. Bagaimana gabungannya? Gabungannya adalah
Yang pertama dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Persis sama. Tambahkan innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Lebih panjang lagi yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu huwas samiul alim. Gitu. Dan yang ketiga panjang ya. Yang paling mudah tentu saja yang pertama, paling juga yang kemudian dipakai oleh sebagian orang adalah yang kedua. Yang ketiga itu jarang-jarang saja. Nah, namun sekalipun ada 3 redaksi ta'awudz atau isti'adzah, kita semua silahkan gunakan yang mana saja. Sebagaimana istighfar juga kan ada macam-macamnya. Istighfar yang paling pendek, yang paling populer apa? Astagfirullahaladzim. Itu yang paling populer, paling singkat, paling mudah. Dipanjangin boleh tidak? Boleh. Bagaimana? Ada banyak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kedua. Yang ketiga ada lagi. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Kalau tadi yang kedua astagfirullahaladzim wa atubu ilaih menggunakan al-azim. Yang ketiga menggunakan astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Makanya kita, khususnya saya kadang-kadang istighfar itu suka divariasi. Kadang-kadang astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Jadi untuk satu jenis istighfar yang ini gunakan yang ini. Yang lainnya lagi yang simple astagfirullahaladzim segitu. Atau yang agak panjang tapi meneruskan yang tadi tinggal tambahkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu ada 3 redaksi, itu silakan pilih. Masih ada yang lain masih panjang. Biasanya setelah sholat fardu selesai. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau habis sholat kan itu ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak panjang. Nah, kalau panjang berarti sudah mulai butuh waktu yang tidak sedikit. Ya, kalau kita disuruh untuk baca istighfar 100 kali, kira-kira pilihnya yang panjang apa yang pendek, Bu? Sama, Bu. Masih mending ketimbang yang panjang enggak, yang pendek enggak. Mending pendek tapi eling. Panjang juga kalau tidak eling hatinya, tidak ikut mengikuti hatinya bagus, cuman kurang mantap. Jadi hanya lisan yang berzikir tapi hatinya tidak ikut, kurang mantap. Tapi kalau misalnya kita zikir istighfar sambil eling hatinya ikut mengikuti apa yang kita zikirkan, itu akan lebih baik meskipun pendek-pendek. Begitupun sholawat juga ada banyak variasi. Yang paling populer kita sudah sama-sama hafal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sedang ya. Yang pendeknya sayyidinanya dibuang, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih pendek lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alanya dibuang. Yang agak panjang, yang sedang, yang pendek. Yang lebih panjang lagi kita juga sudah sering banyak hafal ya. Misalnya doa sholawat kamilah, sholawat nariyah, atau mungkin sholat badar dan yang lain-lain. Nah begitulah, sebagaimana sholawat, sebagaimana istighfar, sebagaimana tasbih, begitupun ta'awudz atau isti'adzah juga banyak variasinya. Mangga kita mau pilih yang mana silahkan. Itu yang pertama tentang isti'adzah. Nah berikutnya tentang basmalah. Nah ini mungkin agak panjang ketimbang yang tadi bahasanya. Basmalah itu adalah sebuah nama dari ungkapan ataupun pernyataan ataupun kalimat ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan 3 redaksinya tadi, maka basmalah adalah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat basmalah ini adalah ayat
yang sangat luar biasa dan penuh makna buat kita semua. Ayat ini menceritakan kepada kita semua bahwa Allah, Tuhan kita semua, sesembahan kita semua ini adalah zat yang memiliki dua sifat yang sangat utama bagi Allah, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dua sifat ini melekat, tidak bisa dipisahkan. Tadi Qari'ah pembaca Al-Quran membacakan tentang ayat yang menegaskan bahwa Allah kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menuliskan atas dirinya, mencatatkan, atau dalam bahasa lain Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang, Ar-Rahmah. Sebelum Allah menampakkan dirinya sebagai zat yang maha pembalas dendam, yang maha mengazab, yang menghancurkan, yang mengutuk dan sebagainya, Allah tegaskan dari awal bahwa dia adalah zat yang Rahman dan dia adalah zat yang Rahim. Dan ini dia kabarkan, Allah kabarkan sebagai ayat yang pertama yang selalu kita baca. Kapanpun ketika kita sholat, baca Fatihah, kita baca ini dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat ini buat kita kabar gembira, Ibu. Karena kalau kita menggambarkan Tuhan, menggambarkan Allah dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, bahkan dalam perasaan kita, sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, maka hati kita memiliki ketenangan lebih besar ketimbang keresahan. Kalau yang sering kita dengarkan adalah sifat Allah yang maha mengazab, sifat Allah yang maha menyiksa. Kalau kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, neraka. Kita akan jadi ketakutan. Dan kalau kita sering banyak diancam, nanti kalau kita beribadah, kita cenderung karena melakukannya dengan rasa takut. Kenapa kita melaksanakan sholat? Jawabannya takut neraka. Kenapa kita puasa? Karena takut neraka. Kenapa kita baca Al-Quran? Karena takut neraka. Kira-kira kita ini kalau sholat, mental yang kita bentuk di hati ini gara-gara takut kepada Allah saja, dan itu lebih kuat pengaruhnya, kira-kira kita melaksanakan ibadah tadi terpaksa tidak? Terpaksa. Nah, buat kita yang melakukannya, enak nggak kalau terpaksa melakukan sesuatu ibadah? Tidak enak. Jangankan kepada Allah Tuhan kita, kepada sama saja kita, misalkan di rumah, suami sama istri, salah satu melayani yang lainnya. Kalau melaksanakannya dengan keterpaksaan, apalagi dengan ketakutan, ancaman, misalnya, nyaman gak rumah tangga? Gak nyaman. Kita dengan anak, kita ngelarang anak ini itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau kamu begini nanti akan begitu, diancam. Jujur, anak itu akan nyaman gak sama kita? Gak akan nyaman. Dia orangnya pengalaman. Kalau kita dulu ketika kecil sama orang tua diancam, nyaman gak kita? Tidak nyaman. Begitulah juga ketika kita beribadah kepada Allah, kalau kita memperlakukan atau memandang Allah sebagai zat yang menakutkan kita, nanti kita ibadahnya tuh banyak takutnya, bukan banyak bahagianya. Banyak cemasnya ketimbang banyak senangnya, ketimbang banyak nyamannya. Sedangkan Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah, menyebut nama Allah, hati akan tenang. Kalau kita ibadah tapi takut, bagaimana akan tenang? Ngadeg-degen aya. Dasen itu sieun kieu. Jadi boro-boro kita menikmati ibadah kita dengan hati yang nyaman dan rela, kita justru ketakutan luar biasa. Itulah sebabnya Allah tegaskan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah.
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini terjemahan mudahnya. Tetapi sesungguhnya makna basmalah tidak sesederhana terjemahannya. Nah, sedikit mungkin kita bisa ulas dalam kesempatan ini. Pertama, ungkapan bismillah dengan nama Allah. Tentang kita tahu artinya dengan. Nah, ismi itu memang artinya adalah nama. Tapi dalam bahasa Arab, ismun itu juga satu akar kata dengan sumuhun, artinya luhur, keluhuran. Jadi ketika ucapan bismillah itu artinya bukan hanya dengan nama Allah, tapi artinya juga adalah dengan keluhuran Allah, dengan ketinggian Allah, atau dengan bahasa mudahnya dengan Allah yang maha tinggi gitu, Allah yang maha luhur. Jadi kita menyebut nama Allah yang maha luhur sesuai dengan ismun itu dari kata sumuhun, artinya keluhuran atau ketinggian dengan nama Allah. Nah, sekarang siapakah Allah? Nah, coba Ibu, kalau kita menyebut nama Allah di hati kita atau mungkin di pikiran kita sebelum masuk ke hati ya, itu yang kita bayangkan Allah itu apa? Siapa? Bagaimana? Seperti apa? Apakah ketika kita menyebut nama Allah kebayang oleh kita tuh berbentuk itu, Bu? Dulu ketika saya masih kecil ngebayangkan Gusti Allah teh gitulah saminya kabayang teh kumaha gitu. Makanya karena kita takut Allah tuh gimana sama kita dimarahi, dimurkai. Jadi membayangkan Allah itu seperti satu sosok. Padahal tegas-tegas mengatakan Al-Quran bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi tidak boleh digambarkan, tidak boleh dibayangkan sebentuk apapun, tidak boleh. Karena kalau kita membayangkan Allah sebagai bentuk-bentuk yang ada yang kita lihat ini, berarti kita sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah yang maksud dengan syirik kan, menyerupakan. Maka kita tidak boleh di kepala kita ngebayangkan Allah itu seperti sosok makhluk. Gitu. Allah dari segi lafaz itu dari kata, kalau kata Imam Sibawai itu adalah ahli bahasa Arab ya. Kalau di pesantren itu sering sangat terkenal nama Imam Sibawai. Itu Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun artinya apa? Tuhan. La ilaha illallah. Apa artinya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah, Tuhan. Nah, dalam bahasa Arab selain ilah, Tuhan itu ada lagi yang lain namanya Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Ilahun artinya Tuhan. Kalau kita baca syahadat, kita gunakan asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla rabba illallah, bukan, tapi menggunakan kalimat ilah atau kata ilah. Tetapi kalau kita berdoa, kita sering mengucapkannya Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau kalau kitanya sedang berdoanya banyak kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya merasa tadi pas baca awal itu sudah agak salah lagunya. Makanya takut tambah salah, Ibu aja yang nadanya lupa. Ya pokoknya itulah. Jadi kalau kita berdoa, kita sering ucapkan dengan kata Rabbana. Rabbana dari kata Rabbun. Sedangkan ilahun ya ilah. Ilahun la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu-ibu, apa bedanya Rabbun dengan ilahun? Nah, kalau Rabbun itu artinya adalah Tuhan sebagai zat yang menciptakan.
kita semua dan seluruh makhluk. Zat yang memelihara semuanya, zat yang mengurus semuanya, zat yang memberi rezeki semuanya, zat yang melindungi, yang menjaga, itu adalah Allah sebagai Rabbun. Karena Allah sebagai Rabbun yang mengawasi, yang memberi rezeki, yang menganugerahi, mengkaruniai dan sebagainya, maka kita kalau berdoa banyaknya menggunakan kata Rabbi atau Rabbana. Wahai zat yang memelihara, wahai zat yang memberi rezeki, wahai zat yang melindungi, wahai zat yang mengkaruniai dan sebagainya, itu kita mendoanya menggunakan Rabbana atau Rabbi, Rabbana, Rabbi dan seterusnya. Lalu apa artinya ilahun? Kalau ilahun artinya adalah Allah, zat yang disembah. Yang disembah. Kenapa ada perbedaan antara Rabbun dan ilahun? Karena begini, di Al-Quran juga ditegaskan, dulu pada masa Rasulullah masih hidup, itu orang-orang Arab masa itu sebenarnya tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu siapa yang mengurus, merawat langit dan bumi. Mereka tahu siapa yang menurunkan hujan. Mereka tahu siapa yang memberi rizki. Mereka tahu siapa yang menggerakkan semua yang bergerak itu, yang menumbuhkan tumbuhan, tanaman, yang mengucurkan air dan sebagainya, mengalirkan atau menggerakkan ombak di lautan. Mereka tahu mereka semua. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Tahu Allah itu ada, tahu Allah itu pencipta semua dan segala, tetapi mereka tidak mau menyembahnya, tidak mau memandang Allah sebagai zat sesembahan. Jadi kalau sekarang hati kita punya pikiran memahami dengan rasionalnya, bahwa tak mungkin adanya ciptaan, tak mungkin adanya langit, tak mungkin adanya bumi, tak mungkin adanya bintang, matahari, bulan dan sebagainya kalau tidak ada penciptanya. Tak mungkin adanya hujan kalau tidak ada yang menurunkan, tak mungkin adanya awan kalau tidak ada yang menggerakkan dan sebagainya. Kalau hanya cukup meyakini adanya pencipta, tapi kalau kita tidak bergerak untuk menyembahnya, itu sama dengan orang-orang musyrik itu yang tahu adanya Tuhan tapi tidak mau menyembah. Nah, yang dituntut kepada kita itu bukan hanya tahu, yakin Tuhan ada, bukan. Tetapi setelah kita tahu dan yakin Tuhan itu ada, menciptakan semuanya, mengurus kita, memberi kita rezeki dan sebagainya, maka yang jauh lebih penting daripada itu sesudahnya adalah kita menyembah dan menghamba kepadanya. Dan dari mana kita bisa menyembah Allah setelah kita meyakini Tuhan ada? Kalau kita tidak yakin Tuhan ada, kira-kira kita mau nggak menyembah Tuhan? Tidak kan? Berarti yakin dulu Allah Tuhan itu ada. Setelah yakin Tuhan ada, maka kita menyembahnya. Tetapi sebagian orang yang diceritakan di Al-Quran itu salah satunya, mereka tahu, bahkan mereka yakin Tuhan ada, tetapi mereka tidak mau menyembahnya. Mereka tahu Allah itu adalah Rabbun, tapi mereka tidak mau menempatkan Tuhan sebagai ilahun. Nah, makanya syahadat kita adalah la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang patut disembah, yang layak dan pantas disembah kecuali Allah. Makanya di hati kita tidak hanya cukup dengan mengakui adanya Tuhan, tapi harus mendekat, mengakui, menghamba dan menyembahnya. Gitu. Itulah rahasianya kenapa syahadat kita bukan la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengatakan la robba. Tentu saja itu bagian dari proses syahadat kita. Karena untuk memahami Allah sebagai ilah, itu harus diawali dengan pemahaman Allah sebagai Rabbun dulu, begitu ya. Nah, Allah itu
berasal dari kata ilahun. Ilahun. Ilahun diawali alif lam maka menjadi al-ilahu. Kayak misalnya masjidun diawali alif lam menjadi al-masjidu. Ilahun diawali alif lam menjadi al-ilahu. Kemudian i-nya dibuang sehingga menjadi al-lahu. Nah, lalu dibacanya tafkhim menjadi Allahu. Jadi Allahu adalah nama Allah atau nama Tuhan, lafzul jalalah, nama dengan lafaz keagungan yang artinya adalah zat yang disembah. Kalau zat yang disembah berarti kita meyakini Allah sebagai sesembahan dan sebelumnya kita meyakininya sebagai zat yang menciptakan, yang menjaga, memelihara dan sebagainya. Itulah Allah. Dia tiada sekutu, dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan, dia juga tidak memiliki teman. Maksudnya pasangan. Itu tidak pernah banyak dikatakan begitu ya. Tidak memiliki teman, tidak memiliki anak dan juga tidak dilahirkan atau tidak diperanakan. Nah, berikutnya Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Dua-duanya kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah akar katanya sama. Rahmanun berasal dari kata Rohima. Rohimun berasal dari kata Rohima. Rohima tadi di ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Qari'ah itu berakar kata dengan Rahmatun, Rahmah. Apa artinya Rahmah? Nah, Rahmah ini meskipun jadi nama orang di antara kita ya, itu maksudnya adalah kasih sayang. Rahmatun, ya kasih, ya sayang, ya rahmah. Kalau kita suka menyebut kata kasih itu suka dibedakan kalau kita ya, kasih dan sayang. Kalau dalam bahasa Arabnya sama, rahmatun juga. Rahmatun kasih, rahmatun sayang. Makanya saking kita ingin dalam memahami kata rahmah, oleh orang Indonesia disebutnya kan kasih sayang. Karena kalau hanya kasih sepertinya kurang kuat rasa rahmahnya. Maka biar kuat jadi sekaligus ya kasih, ya sayang. Nah, baik kasih maupun sayang itu tercakup dalam makna rahmah. Tetapi di Al-Quran surat ayat Basmalah itu Allah bedakan antara Rahman dan Rahim. Kalau kita memahaminya, menerjemahkannya dengan kata Rahman itu pengasih, Rahim itu artinya penyayang. Tetapi sesungguhnya maknanya bukan sekadar itu. Rahman itu adalah sigot mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu artinya adalah penyangatan, sangat banget sayangnya. Sedangkan Rahim meskipun sama-sama sigot mubalaghah yang maknanya sangat, tetapi derajat Rahman dan derajat Rahim lebih tinggi, lebih luas, lebih mencakup ketimbang Rahim. Jadi Rahman itu sangat luas, sedangkan Rahim itu spesifik. Makanya mungkin ibu-ibu pernah dengar atau sering mendengar tafsir yang mengatakan bahwa Rahman itu adalah Allah zat maha pengasih kepada seluruh makhluknya, seluruh manusia siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, baik makhluk itu beriman kepadanya maupun tidak, baik mengabdi kepadanya maupun tidak, baik beribadah kepadanya maupun tidak, semuanya dikasihi, semuanya dirahmani. Allah sebagai zat yang maha Rabbun, maha Tuhan, maha memelihara, maha mencipta, mengawasi, melindungi, semua makhluk dilindungi, semua makhluk diberi rezeki, semua makhluk dijaga, dirawat dan diurus semuanya tanpa kecuali. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan untuk semuanya. Dan karena dia adalah Tuhan untuk semuanya, maka Allah sebagai zat yang maha Rahman itu memberi rezeki kepada semuanya tanpa kecuali, dan berlaku hukum Allah sebagai Rahman. Artinya berlaku hukum sebagai Allah sebagai Rahman, maka
zat Rahman ini, Allah yang Maha Rahman ini, dia tidak membeda-bedakan makhluknya dengan apapun selagi memenuhi mengikuti aturan main Rahmaniyah Allah. Allah memberikan ketetapan, barang siapa berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ini berlaku untuk semua manusia. Siapa saja berbuat baik, baik orang itu mukmin maupun tidak mukmin, maka orang yang berbuat baik pasti akan dicintai orang-orang sekitarnya, baik dia beriman maupun tidak beriman, baik dia muslim maupun dia non muslim. Ketika ada orang suka berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pasti menyukai orang yang berbuat baik, beriman ataupun tidak beriman. Sebaliknya, kalau ada orang suka berbuat buruk kepada orang lain, baik orang itu muslim maupun tidak muslim, beriman ataupun tidak beriman, maka orang sekitarnya pasti tidak akan suka kepada dia. Itu hukumnya. Maka Rahmaniyah Allah itu berlaku untuk seluruhnya tanpa pandang bulu, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Maka kalau kita ingin dapatkan Rahmaniyah Allah, maka kita harus mengikuti aturan main Rahmaniyah Allah. Siapa berbuat baik, maka dia akan dapatkan kebaikan. Barang siapa berbuat buruk, maka dia akan dapatkan keburukan. Itu berlaku umum. Karena itu adalah sifat Rahmaniyah Allah yang sudah ditetapkan kepada seluruh semesta tanpa kecuali. Itu Rahmaniyah, umum sifatnya. Maka tidak ada pandang bulu. Dan karena itulah Allah menjadi Tuhan untuk semuanya, tidak dibedakan. Nah, lalu apa makna Rahim? Nah, kalau Rahim maknanya spesifik, yakni hanya kasih sayang yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang memiliki nilai khusus di matanya, yang biasa disebut sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, baik iman dalam pengertian yang umum luas maupun iman yang dalam pengertian yang sangat ketat, sangat khusus. Maka kalau kita ingin dapatkan sifat Rahimiyah Allah, berarti kita harus mengikuti aturan main untuk mendapatkan sifat Rahimiyah Allah. Sebagaimana kita di sini ada banyak orang, ini kita berlaku hukum umum. Kepada semuanya kita berbuat baik tanpa kecuali. Tetapi ketika ada orang yang punya hubungan personal khusus di antara satu dan yang lainnya, ada yang sangat intensif, ada kedekatan-kedekatan tertentu, maka tentu saja ada perlakuan khusus juga di antara keduanya. Benar tidak, Bu? Nah, maka begitulah juga Allah. Ketika hambanya memperlakukan Allah dengan khusus, maka Allah juga akan memperlakukan dia juga dengan khusus. Ketika manusia mendekati Allah dengan cara-cara tertentu sesuai anjurannya, maka Allah juga akan berikan kepada dia perhatian yang juga khusus. Maka disitu berlaku sifat Rahimiyah Allah yang tidak diberikan kepada yang lain-lainnya. Dia itu tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana kita pun ada nilai khusus pada orang per orang, maka Allah juga sama memberikan penilaian khusus kepada orang per orang yang memiliki kedekatan. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu maka dengan nilai dan makna yang terkandung dalam ucapan ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka yang bisa kita ambil kesimpulan adalah, pertama, Allah menegaskan bahwa dirinya adalah zat yang maha luhur. Ismun di situ bukan hanya bermakna nama, tapi juga keluhuran. Karena dia adalah zat yang maha luhur, maka dia juga adalah zat yang sangat pantas dan sangat layak dan wajib untuk kita sembah. Karena Allah berasal dari kata ilahun, yang artinya adalah zat yang disembah. Bukan semata-mata dia sebagai zat yang memberi kita rizki, tapi dia juga adalah zat yang paling pantas dan satu-satunya yang paling berhak untuk disembah. Maka penghambaan kita semuanya hanya untuk Allah semata-mata, tidak untuk yang lain. Yang ketiganya, kita harus memahami bahwa Allah itu kasih sayangnya meliputi segala sesuatu tanpa pandang bulu.
Itulah yang disebut dengan nikmat umum, berlaku tanpa kecuali, dan hukum aturan main di situ berlaku hukum-hukum umum. Hukum sosialnya umum, hukum alam-alamnya juga bersifat umum, tanpa pandang bulu. Itu sifat rahmaniyah. Yang terakhir, yang keempat adalah sifat rahimiyah Allah, berlaku secara khusus untuk orang-orang yang khusus. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pertama mengakui, meyakini, mengimani Allah sebagai Rabbun yang maha luhur, dan juga mengakui, mengimani, mendekati Allah sebagai zat yang disembah, dan juga kita meyakini Allah memiliki sifat rahmaniyah yang sayang kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Dia tidak beda-bedakan semuanya, sehingga kita pun tidak boleh beda-bedakan manusia berdasarkan apapun, sukunya, bangsanya, agamanya, apapun, kalau untuk konteks kasih sayang yang bersifat umum. Sehingga kita kalau misalkan punya rezeki, kita pun tidak boleh beda-bedakan, ini mah muslim, ini mana muslim. Ketika semuanya harus kita beri rezeki, harus kita bantu, maka tidak boleh dibeda-bedakan agamanya apa, bangsanya apa, sukunya apa. Sebagaimana juga Allah punya sifat rahmaniyah. Kita pun harus sama, tidak boleh beda-bedakan manusia sebagai manusia. Ketika dia butuh makan dan dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya, kita tidak boleh bedakan untuk memberi makan kepada si A, si B berdasarkan agamanya, sukunya, bahasanya, dan sebagainya. Tetapi kita juga paham bahwa selain ada hukum umum, ada juga hukum khusus, yakni perlakuan khusus kepada orang-orang yang khusus. Sehingga kita semoga termasuk juga orang-orang yang dilihat oleh Allah sebagai orang-orang yang khusus, agar kita layak mendapatkan nikmat-nikmat khusus dan juga kasih sayang khusus dari Allah sebagai zat yang maha rahim. Begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat diri saya pribadi, karena memahami ayat Al-Quran itu tidak akan pernah selesai. Jangankan satu Al-Quran, satu mushaf gembleng utuh, bahkan satu ayat yang tadi kita bahas ini, itu akan terus mengalami peningkatan pemahaman yang semakin lama, semakin baru, dan semakin mendalam. Dan dengan semangat basmalah tadi, silakan ibu-ibu renungkan, silakan ibu hayati, bagaimana agar ayat basmalah ini meresap dalam hati kita dan kita tidak melihat Tuhan sebagai zat yang menakutkan, tapi lihatlah Allah sebagai zat yang maha kasih dan maha sayang, agar kita ketika kita beribadah kepadanya tidak melihatnya sebagai zat yang menakutkan, tetapi melihat Allah sebagai zat yang membahagiakan, agar kita nyaman berdekatan dengannya, agar kita nyaman dan tenang ketika mendekatkan diri kepadanya, ketika sholat nyaman, ketika beribadah yang lainnya juga nyaman, hati tenang, hati tentram, hati rela berbuat baik dengan penuh kerelaan dan keriduan. Ketimbang beribadah dengan ketakutan, jauh lebih baik kita beribadah dengan kedamaian, dengan kesenangan dan hati yang lapang. Itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan ya. Itu saja sekilas tafsir ringkas yang secuil ini, yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan ada maknanya dan juga ada manfaatnya. Kenapa saya sebut ini tafsir yang kecil, yang ringkas dan secuil? Karena memang yang saya sampaikan ini tentu saja tidaklah apa-apa, tidak dibandingkan para mufassir yang lain. Karena kandungan mana al-basmalah jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam ketimbang yang tadi kita sampaikan. Itu artinya maka ibu-ibu semua dan kita semua, mari kita terus mengkaji lagi ayat basmalah, dalami lagi lebih baik dari manapun sumbernya, dan dengan penghayatan yang sedalam-dalamnya yang bisa kita telusuri dan dalami bersama. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketulusan, jalan-jalan keselamatan, dan jalan-jalan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin
ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi ahli ibadah yang berbahagia, bukan ahli ibadah yang ketakutan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kesilapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.